Keterbatasan fisik tak menghalangi seseorang untuk sukses. Itulah yang menjadi pegangan hidup seorang warga desa Purajaya di Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, untuk terus berusaha dan akhirnya sukses di bidang hidroponik hingga sekarang. Kita lihat bersama, seperti inilah kegiatan sehari-hari Maya Juniarti, gadis penyandang disabilitas yang menyiasati kekurangannya dengan menjadi petani hidroponik. Jadi nanti si bibit dengan potnya itu kita masukin. Berbekal pengetahuan yang dimiliki, Maya mulai membuat kebun sayur hidroponik di rumahnya itu. Pertama kali dengan modal sebesar Rp500.000. Ia memanfaatkan lahan kosong yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Maya kini sudah memiliki 2 orang pegawai dalam usahanya. Mereka menanam aneka macam sayuran, diantaranya selada, pokcai, kangkung, bayam, dan lain-lain. Hasil pertanian Maya sudah kerap mengikuti berbagai pameran dari dinas terkait. Ia juga menawarkan diri bagi masyarakat yang berminat belajar tentang berkebun hidroponik bisa datang langsung ke kebunnya. Dan kita sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan pengembang pertanian hidroponik, ada Maya Juniarti. Mbak Maya, selamat siang. Selamat siang, Mas. Mbak Maya keren sekali. Jadi ini awalnya Mbak Maya petani hidroponik dulu atau pengusaha dulu nih? Awal mula petani hidroponik dulu. Oke, lalu ceritanya seperti apa Mbak hingga akhirnya bisa berusaha juga? Ya sebenarnya memang sudah hobi dengan bidang pertanian. Dulu sekolah juga di bidang pertanian. Tapi karena keterbatasan fisik, kita nggak bisa untuk ke lahan, mencangkul. Akhirnya belajar dari pengalaman di bangku perkuliahan, saya menerapkan sendiri untuk mencoba usaha hidroponik ini. Wah, artinya ini sudah mulai mencoba menanam secara hidroponik ini sejak zaman kuliah ya. Nah, sejak saat itu hingga saat ini. Saya kuliah. Oke, baik. Lalu tantangannya seperti apa sih Mbak? Kalau tantangan sebenarnya di pemasaran ya, di pemasaran karena kita harus terus promosi, terus perawatan juga. Tapi ini lebih efektif dan efisien sih sebenarnya untuk para disabilitas tentunya. Kalau tantangan yang lebih tidak ada sih mungkin kita stok untuk memasok ke mall seperti itu masih terbatas. Oke, itu yang masih terbatas ya Mbak. Lalu perbedaannya menanam secara hidroponik dengan secara biasa begitu seperti apa Mbak? Kalau perbedaannya sih, kalau hidroponik lebih sederhana. Kita bisa duduk dengan menggunakan baskom, kita menggunakan nampas. Medianya juga kita ganti dengan kita. Dan kita menanamnya di paralon dengan menggunakan sistem air. Kalau di media konvensional itu kan harus di tanah, di lahan yang luas. Kalau hidroponik kita bisa menggunakan pekarangan rumah. Oke, lalu Mbak, ini kan banyak teman-teman ternyata yang mau mencoba menanam secara hidroponik ini. Untuk mereka yang punya kebutuhan khusus misalnya, tantangannya seperti apa untuk mengatasinya Mbak? Kalau tantangan mengatasinya mungkin harus mencoba berani mulai, gitu. Karena kalau kita sudah memulai itu dengan sendirinya akan mengikuti. Jadi walaupun kita tidak dengan menggunakan kursi roda pun bisa bertani hidroponik. Oke, jadi resepnya kalau sudah memulai harus berani untuk melanjutkan siapapun kamu ya. Nah Mbak, dukungan dari pihak keluarga seperti apa sih Mbak? Kalau dari pihak keluarga terutama orang tua ya, itu benar-benar support sih. Dari modal, dari mental juga. Orang tua kayak meyakinkan banget kalau kamu yakin, alhamdulillahnya saya yakin sih dengan usaha ini. Memang agak ragu dulu karena kan ini baru pertama kali ada hidroponik di desa saya yang skala usaha ya Mas. Tapi Baik, Mbak. alhamdulillah dengan ekonomi
Mbak Maya ini kan sangat terbuka dengan warga masyarakat yang ingin datang ke kebunnya untuk belajar seperti itu. Ya. Nah, aktivitas di kebun dari hari ke hari, Senin sampai Minggu, polanya seperti apa, Mbak? Kalau pola saya ini Mas, 1 minggu sekali itu kita menyemai. Ya, kalau hari-hari biasanya saya mengecek sama penyakit, ulat seperti itu. Karena ini manual, tidak menggunakan pestisida. Oke, kalau mereka ada yang ingin datang ke kebunnya Mbak Maya untuk belajar, mungkin boleh dikasih tahu pemirsa, Mbak. Oh boleh, dengan senang hati. Silakan untuk berkunjung ke Desa Purajaya, RT 1 RW 04, Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat. Saya welcome terus kok Mas, mau belajar dari awal juga bisa. Baik, Mbak Maya, yang terakhir, Mbak Maya ini adalah sosok difabel yang ternyata bisa berdaya dan produktif. Pesan untuk teman-teman yang juga difabel seperti apa? Kalau untuk teman-teman yang disabilitas di luar sana, tetap semangat, tetap berkarya, apapun yang kamu sukai, apapun yang kamu impikan. Kalau kita yakin, itu pasti ada jalan. Kuncinya adalah semangat dan harus mencoba memulai. Dan jangan pernah minder untuk mulai apapun itu. Baik, kalau kita yakin pasti ada jalan ya. Mbak Maya Juniarti, pengembang pertanian hidroponik. Terima kasih sudah berbagi cerita dari Lampung.